sebelum berkata dan berbuat. Sebelum berkata dan berbuat. Maka ma'asyiral muslimin, alhamdulillah. Gimana nih? Mau jadi mukmin apa mau jadi apa? Nah, maka siapa yang ingin menjadi mukmin dan terus bertambah imannya, tidak ada jalan. Cas iman yang paling hebat adalah ilmu. Ya, cas iman yang paling hebat adalah ilmu. Ketika Anda tidak menuntut ilmu, HP Anda ngedrop. Mending cuma ngedrop, nggak bisa dipakai. Habis mati. Naudzubillah. Ya. Maka oleh karena itu, ikhwan, talabul ilmi fardun wa fadlun. Saya sering ulang kalimat itu. Menuntut ilmu adalah kewajiban plus keutamaan. Bukan kewajiban saja, keutamaan. Bukan keutamaan saja, bahkan kewajiban. Ya. Oleh karena itu, alhamdulillah ikhwan, orang yang istiqamah ya dalam talabul ilmi, insyaallah. Sudah, segitu aja ngaji, jangan banyak-banyak. Selesai? Baik. Bismillah. Jamaah sekalian rahimakumullah. Adapun pembahasan kita di masjid yang mulia ini ya adalah pembahasan melanjutkan dari kitab mengenal prinsip atau dasar-dasar aqidah ahlus sunnati wal jamaah. Aqidah ahlus sunnah berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah dan mengikuti para sahabat radhiyallahu anhu. Pada kesempatan yang lalu, ayyuhal ikhwah azawiyakum, kita selesai poin yang ke-22. Ya, betul? 21. Sahih? 22. Baik. Alhamdulillah. Kalau tidak salah sudah saya. Belum ya? Oh baik. Alhamdulillah. Baik. Nah, alhamdulillah jazakallahu khair, diingatkan bahwa pada kesempatan yang lalu poin yang ke-21. Maka di kesempatan hari ini insyaallah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita masuk ke poin dalam buku Syarah Aqidah Ahlussunnah ini yang ke-22. Nah, Aqidah Ahlussunnah yang ke-22 dalam kitab ini ya, bukan urutan tapi adalah sebuah keimanan yang mutlak, tidak bisa ditawar-tawar. Bahkan keimanan ini secara umum dan secara khusus sabilun wa rusulihi kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi. Nah, sekali lagi bahwa poin iman yang satu ini adalah jalan mutlak untuk menuju kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Kenapa? Karena ayyuhal ikhwah, tujuan hidup kita adalah Allah. Tujuan hidup kita adalah Allah. Dalam seluruh hiruk pikuk kehidupan kita. Antum sholat buat siapa? Buat Allah. Puasa untuk Allah. Haji, wa atimul hajja wal umrata lillah. Menunaikan zakat untuk Allah. Berdoa kepada Allah.
Sekarang kita berkumpul menuntut ilmu karena siapa? Semua. Bahkan seorang mukmin, subhanallah, dalam kehidupan kita ada dua perkara, ada adat, ada ibadat. Dalam kehidupan kita ada dua perkara yang kita senantiasa lakukan, ada adat, makan, minum, ya, cari duit, pergi ke pabrik, adat, kebiasaan, pakai baju, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, menggauli istri, dan seterusnya. Itu adat. Di mana orang kafir melakukan itu juga. Orang kafir juga makan, orang kafir juga minum, orang kafir juga pakai baju, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, punya istri, menggauli istrinya, dan seterusnya, adat. Yang kedua, keseharian kita ada kegiatan yang disebut ibadat. Salat, tadi Kemis ngapain? Saum, Senin Kemis. Ngapain lagi? Baca Al-Quran, zikir, doa, dan seterusnya. Itu dikategorikan dengan istilah ibadat. Subhanallah. Maka seorang mukmin, subhanallah, yang beruntung menjadikan seluruh hiruk pikuk hidupnya, baik adat apalagi ibadat, lillah, karena Allah. Ayat yang masyhur yang antum sering dengar, Allah memerintahkan kepada Muhammad untuk menyampaikan kepada kita, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Salatku, sesembelihanku dan sesembahanku, ibadahku, wa mahyaya, dan seluruh hiruk pikuk kehidupanku, bahkan nanti wa mamati, kematianku, semuanya aku serahkan kepada Allah. Dan untuk Allah dan di jalan Allah. Lillahi, billahi, fillahi. Lillah, karena Allah, billah, dengan meminta pertolongan kepada Allah, fillah, senantiasa di jalan Allah. Masya Allah, luar biasa. Ya, bahkan oleh karena itu kata Abdullah bin Mubarak, kam min amalin saghirin, betapa banyak amalan kecil, yukabbiruhun niyah, menjadi besar karena niat. Pak, cuma nyingkirkan apa? Nyingkirkan cangkang duren dari jalan. Atau ada cangkang cau gitunya. Ada apa? Cangkang bahasa Indonesia ya. Cangkang pisang ya, kulit. Nah, kulit ya. Ada kulit pisang, ada kulit duren. Masya Allah, dia angkat itu dengan niat agar ini tidak menyakiti muslim ketika jalan di sana. Riwayat di dalam Sahih Muslim, seseorang masuk surga gara-gara itu. Niat, amalnya kecil, amalnya sederhana saja, tapi dengan niatnya menjadi gagah, doakan bisa memasukkan dia ke dalam surga. Lillah. Ya, masya Allah. Oleh karena itu, ikhwan, hendaknya seorang muslim meniatkan seluruh perbuatannya karena Allah. Karena Allah, sehingga menjadi ibadah. Makannya jadi ibadah, minumnya jadi ibadah. Nanti tidur jadi ibadah enggak? Jadi ibadah juga. Ketemu si nenggelis kumaha? Nah, ibadah juga. Semua ibadah kalau lillah. Itulah tujuan hidup kita. Nah, ma'asal muslimin, setiap ada tujuan pasti membutuhkan jalan. Mustahil tidak. Betul apa benar? Nah,
Setiap ada tujuan, tidak mungkin tidak ada jalan, harus ada jalan. Tujuannya mana? Pandeglang. Terus lewat mana? Dia lewat sana dulu, lewat Tangerang, lewat Sukabumi, yang nggak nyampe-nyampe, nggak tahu jalan dia, nyasar, ya, nyasar dia, tidak tahu jalan. Tujuannya tahu, bikin apa? Bikin bakwan. Naam, yang dia beli apa? Naam, gula merah, apa lagi? Gak tahu jalan bikin bakwan, ya gak jadi bakwannya, dan seterusnya dan seterusnya. Tidak mungkin sampai kepada tujuan, dan tidak mungkin ada tujuan kecuali pasti harus ada jalan. Maka begitulah juga ikhwan, tujuan kita kepada Allah. Mustahil nyampe kepada Allah kecuali dengan mengikuti jalannya. Apa dan bagaimana jalannya? Alhamdulillah, yaitu jalannya dengan Allah mengutus para rasul. Itulah jalan. Itulah jalan yang menghantarkan kita, yang menunjukkan kita, yang membawa kita kepada tujuan akhir, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ketika antum tujuannya benar tapi tidak mengikuti jalan Rasul, pasti sesat. Wa may yushakikir rasul, siapa yang menyelisihi Rasul, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas kepadanya petunjuk, tetap wae tengiring ran Rasul. Tetap aja dia tidak mau mengikuti jalan Rasul. Wa yattabi ghayra sabilil mu'minin, dan dia pun mengikuti jalan orang bukan orang-orang beriman. Nuwallihi ma tawalla, kami akan sesatkan, wa nuslihi jahannam. Iyalah, sesat di dunia, nyasar kemana? Ke neraka. Tilka hududullah, ya, itulah batasan-batasan Allah. Maka kata Allah, wa may yuti'illaha wa rasulah, bagaimana barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan azima. Dan sebaliknya. Contohnya siapa ya kawan? Contohnya si akang Fir'aun. Oh, Masya Allah. Pernah si akang Fir'aun, pernah dengar namanya? Ada yang namanya Fir'aun di sini? Bismillah. Akhi, kenalan, nama anak Fir'aun. Wah, gagah tuh Pak, gagah sesatnya. Apa yang terjadi dengan Fir'aun? Salah apa nama itu? Nama hanya sebuah nama saja. Masalahnya nama itu dahulu menjadi seorang pembangkang. Ketika Allah utus kepada dia Musa, inna arsalna ilaikum rasula, kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana kami juga telah mengutus dahulu kepada Fir'aun seorang rasul. Apa yang terjadi dengan Fir'aun? Fa'asa Fir'aunur rasula. Yang terjadi, Fir'aun mengingkari durhaka kepada rasulnya. Fa'akhadnahu akhdan wabila, maka kami azab Fir'aun dengan azab yang sangat dahsyat. Subhanallah. Ayat ini diturunkan supaya kita berfikir. Berfikir apa? Berfikir kalau Fir'aun saja yang dia mengingkari Musa begitu dahsyat azabnya, apalagi kalau mengingkari Muhammad. Karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh di atas Musa. Ayat ini peringatan buat kita. Maka ma'asal muslimin, orang-orang terdahulu sudah
diceritakan kepada kita agar dijadikan sebagai pelajaran. Lihat kaum Nabi Lut ambles, Qarun ambles, Fir'aun tenggelam. Kaum Samud diutus kepada siapa? Wa ila adin wa ila Hud. Naam, kaum Ad Nabi Saleh dan seterusnya. Masya Allah, adab Allah subhanahu wa ta'ala ditimpakan kepada mereka. Ketika kapan? Ketika mereka tidak mau beriman dengan Rasul, ketika mereka tidak mau mengikuti Rasul. Dan ma'asyiral muslimin, diutusnya Rasul itu ujian untuk kita. Sekali lagi, diutusnya Rasul itu ujian buat kita. Cobaan, tapi ujian yang baik. Diuji oleh Allah, kalian mengikuti mereka atau tidak. Kalau kalian mengikuti mereka, maka kalian pasti bahagia, karena itulah jalan satu-satunya untuk bisa sampai kepadaku. Tapi kalau kalian menyimpang dari jalan Rasul, tidak melakukan ketaatan kepadanya, mengambil jalan-jalan selain Rasul, membangkang, membantah, melawan, membenci, bahkan subhanallah sampai dia berpuisi tidak kenal syariat Rasul. Ini gila, musibah. Kalau bodoh jangan ngomong. Ini udah ngomong lagi. Udah gak tahu ngomong, cerita lagi. Nggak usah bodoh, nggak usah ngomong. Nuntut ilmu saja. Maka ma'asal muslimin, wallahi ikhwan, perbedaannya kita dengan kaum sebelumnya. Kalau kaum sebelumnya langsung diambleskan oleh Allah. Hanya saja Nabi berdoa kepada, ya Allah, janganlah kau amblaskan secara sekaligus kaumku. Diterima doa Nabi. Ya? Nabi meminta doa kepada Allah 3. Yang 2 diterima, yang 1 tidak. Salah satu yang diterima, ya Allah, janganlah kau amblaskan, kau adab secara sekaligus kaumku. Sebagaimana diadabnya kaum Nabi Lut sekaligus. Kaum Nabi Musa ditenggelamkan semuanya, kecuali yang beriman kepada Musa. Kaum Nabi Nuh semua tenggelam kecuali yang di perahunya. Kaum Ad habis semua kena banjir bandang dan puting beliung. Nabi berdoa, ya Allah, ya, janganlah kau hancurkan kaumku secara sekaligus. Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hancur di sini enggak sekaligus kaum ini. Bahkan terkadang tidak dihancurkan di dunia, tapi tunggu tanggal azab dahsyatnya di akhirat. Ya. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sekali lagi bahwa oleh karena itu Rasul adalah jalan hidayah. Ar-Rusul adalah tariqul hidayah. Semua Rasul bagi umatnya. Oleh karena itu di antara rahmat dan kasih sayang Allah adalah Allah mengutus Rasul kepada seluruh umat. Ya, Allah katakan, wa im min ummatin illa khala fiha nadhir. Tidak ada satupun umat kecuali kami utus ke mereka utusan. Walaqad ba'asna fi kulli ummah. Telah kami utus kepada seluruh umat. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasula. Ada seorang rasul. Ya. Makanya muncul rasul adalah dari semenjak zaman siapa namanya? Nabi Nuh. Itulah rasul pertama di alam semesta. Ya. Kan kata Ibnu Abbas apa katanya? Antara Adam dan Nuh tidak terjadi trouble.
dalam urusan yang fundamental, urusan tauhid, urusan akidah, urusan keimanan, tidak pernah terjadi trouble. 1000 tahun pertama, kanan nasu ummatan wahidah. Manusia itu umat yang satu, yang menyembah Allah wahdahu la syarikalah. Adapun maksiat, ya itulah memang tabiat manusia, maksiat. Sebagaimana Habil dan Qabil juga sudah maksiat kepada Allah, membunuh saudaranya. Adapun syirik, menyekutukan Allah, penyimpangan akidah, tidak pernah terjadi. 1000 tahun pertama sepakat hanya menyembah siapa? Allah wahdahu la syarikalah. Mulai trouble di zaman Nabi Nuh dengan modus kesesatan, yaitu menjadikan orang-orang saleh Wad, Suwa, Yagus, Ya'uq, Nasr dalam surat Nuh. Wad, Suwa, Yagus, Ya'uq, Nasr, yang mereka dahulunya mereka adalah mereka adalah orang-orang saleh dari kaum Nabi Nuh. Tatkala mereka meninggal, kaumnya menjadikan orang-orang saleh ini sebagai perantaraan kepada Allah. Mereka bilang, haula'i syufa'auna indallah, dalam surat Yunus ayat 18. Mereka ini penyambung doa kami kepada Allah. Mana buduh? Kami enggak nyembah mereka. Tidak, kami tidak menyembah mereka, katanya. Illa yuqarribuna ilallahi, jadikan penyambung dan dekat kami kepada Allah. Makanya datanglah kepada namanya Wad, ya Wad, ya Syekh Wad, ya Syekh Suwa, ya, sampaikanlah doa kami kepada Allah. Maka dari situ diutus Rasul, ya, sampai Nuh, dari Nuh sampai Muhammad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nuh sampai Muhammad SAW. Yang dibawa oleh para Rasul dua. Perkara pertama yaitu al-usul. Sekali lagi, yang dibawa oleh para Rasul dua. Perkara pertama adalah usul. Apa usul? Perkara asas, perkara akar dalam seluruh agama mereka. Maka perkara usul asas ini tidak berselisih satupun Rasul, sama. Sekali lagi, yang dibawa oleh para Rasul dua. Yang pertama adalah perkara usul, asas, pondasi, akar, yang dikenal dengan akidah, tauhid, dan keimanan. Maka perkara yang pertama ini tidak berselisih satupun Rasul, sama. Millatun wahidah, millah, agama yang satu, yaitu sammakumul muslimun, kami gelari kalian sebagai muslim. Maka seluruh Rasul membawa agama yang sama dari sisi asas, yaitu Islam. Islam bimakna umum adalah istislamu lillahi bitauhid. Sekali lagi, Islam, seluruh agama Rasul satu, namanya Islam. Tapi Islam bimakna umum. Apa Islam bimakna umum? Yaitu istislamu lillahi bitauhid. Itu berserah diri kepada Allah, tunduk dan patuh hanya kepada Allah dengan mentauhidkan Dia. Oleh karena itu, syiar seluruh nabi sama. Dakwah dalam perkara yang pertama ini seluruh nabi dakwah. Lihat dalam surat Al-Anbiya ayat 25, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin." Wa ma arsalna min qablika mir rasulin. Tidaklah kami utus sebelum engkau, hai Muhammad, seorang rasul pun.
Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi, kecuali kami wahyukan kepada mereka annahu la ilaha illa ana. Kecuali kami wahyukan kepada mereka bahwasanya la ilaha illa Allah. Ana maksudnya Allah. Itulah ajakan seluruh rasul. Ajakan kepada apa? Mentauhidkan Allah. Makanya Allah banyak ceritakan para rasul. Wa ila adin akhahum Syuaiba wa ila madyan akhahum Syuaiba faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairah. Kepada kaum Madyan kami utus kepada mereka saudara mereka Syuaib. Faqala, maka Syuaib mengatakan, ya qaum u'budullah, sembahlah oleh kalian Allah semata, malakum min ilahin ghairah. Wa ila adin akhahum salihah. Dalam surat Al-A'raf tuh Pak, banyak itu. Antum nanti baca surat Al-A'raf ya. Wa ila adin akhahum salihah, utus kepada kaum Ad, namanya siapa? Nabi Saleh. Faqala, maka ngandika, ya qaum u'budullah ma lakum min ilahin ghair. Hai kaum, sembahlah Allah semata, tidak ada ilah yang berhak kalian sembah kecuali Allah. Begitulah cerita siapa? Lut. Begitulah cerita Musa. Begitulah cerita Nuh sebelumnya. Begitulah cerita Ibrahim. Oh, antum tahu sepak terjang Ibrahim alaihissalam. Yakub, Ishak. Ditutup dengan Nabi Bani Israel Isa. Isa adalah Nabi penutup dari bangsa Bani Israel. Nabi Isa pun mengatakan, ya Bani Israel, u'budullah Rabbi wa Rabbakum. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya Bani Israel. Ketika Isa berkata kepada Bani Israel, u'budul ya qaumi ibudullah. U'budullah Rabbi wa Rabbakum. Sembahlah Allah Rabbi, dia adalah Rabbku dan Rabb kalian semua. Makanya di hari ini tidak ada pengikut para nabi dalam Islam yang umum kecuali kita. Sekali lagi, di hari ini tidak ada pengikut Musa, wallahi tidak ada pengikut Isa, Yesus yang hak, yang benar. Tidak ada pengikut Nuh, tidak ada pengikut Saleh, Syuaib, kecuali kita dalam sisi Islam yang umum. Ya, karena syiar yang kita bawa di hari ini, yang kita yakini, yang kita ikrari, syiar syahadatu alla ilaha illallah. Syahadat, persaksian bahwasanya kita pun menyaksikan apa yang dahulu disaksikan oleh seluruh rasul. Alhamdulillah. Makanya alhamdulillah menjadi muslim. Muslimnya ahlu sunnah lagi. Bahwa muslim wajib beriman kepada seluruh rasul. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kita tidak boleh membeda-bedakan satu rasul dengan rasul yang lain. Orang Yahudi, mereka hanya beriman kepada Musa. Ketika turun Isa mereka bantah, kami tidak. Ketika turun Isa mereka ingkari Musa. Isa, maka mereka bunuh Nabi Isa alaihissalam. Orang Nasrani, mereka tidak beriman dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengingkari tentang kenabian Rasulullah, padahal kata Allah, kalau mau jujur ente, bahwasanya Muhammad itu sudah disebutkan dalam kitab-kitab kalian, bahkan kalian mengenal Muhammad seperti kalian mengenal anak kalian sendiri. Cuma kalian nih dasar kalian, kata Allah.
Adapun kita beriman dengan Yesus, beriman dengan Musa, beriman dengan Isa, beriman dengan Saleh, dengan Shu'aib, dengan Daud, dengan seluruh, makanya kalimatnya ya, amana ar-rasulu bima unzila kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Maaf kalau Anda tidak beriman dengan Yesus, keluar sekarang, Anda kafir. Kalau Anda tidak beriman dengan Nuh, keluar, Anda kafir. Baik, itulah yang pertama. Oleh karena itu maksudnya sekali lagi bahwa seluruh agama Nabi sama. Nahnu ikhwatu allat dinuna wahid wa ummahatuna syatta. Kami ini saudara seibu. Agama kita satu, ibu kita berbeda. Begitu kata Nabi. Ya tak? Saya tuh dengan Isa agamanya sama, cuma ibundanya beda. Isa dari istri pertama, aku dari istri kedua. Sama-sama siapa suaminya? Abahnya siapa? Ibrahim alaihissalam. Kan? Ibrahim kan punya istri berapa? 2. Antum berapa? Mau 2, insyaallah. Ibrahim isinya 2. 1 Sarah, 2 Hajar. Sarah tinggal di Palestina, itulah punya namanya Ishak. Ishak punya nama Yakub. Yakub itulah namanya, nama lainnya Israel. Bani Yakub, Bani Israel. Nah, dari sisi Hajar punya nama siapa? Ismail. Gilirnya kemana? Gilirnya ke Mekah, Palestina, Mekah, kejauhan enggak tuh? Antum yang jauh-jauh nanti. Tapi Ibrahim gilirnya Palestina, Mekah, Palestina, Mekah, masya Allah. Antum nggak apa? Pandeglang Serang, atau di Serang aja ya. Aduh, ibu-ibu kabur nih kayaknya. Ya, kami ini adalah saudara seibu, agama kami sama, walaupun ibu kami berbeda. Agama kami sama, kami ini saudara. Sebapak lain ibu, tapi agama kami sama. Ya. Yang kedua, perkara yang kedua yang dibawa oleh para rasul adalah syariat. Syariat yang sifatnya amaliyah atau yang dikenal dengan istilah furu'iyah, cabang. Salat, puasa, zakat, haji, prakteknya. Praktek penghambaannya, ini masing-masing punya syariat tersendiri. Zaman Nabi Musa, masya Allah, salatnya 50 kali sehari, kita cuma 5 kali. Ya tak? Zaman dulu puasanya itu sampai tidur. Setelah tidur ya sudah, antum misalkan nih tadi puasa, besok nih Ramadan, jam 11 tidur. Nah dari jam 11 itu puasanya. Dari tidur. Kalau kita sahur kan? Sampai apa? Sampai insaf apa sampai adzan? Sampai adzan. Ya, sampai maghrib nanti. Kalau mereka orang ahlul kitab terdahulu, Yahudi dan Nasrani dahulu, mereka bukanya sampai lihat bintang. Kalau bintang sudah muncul baru buka. Ya, kita kalau baju kena najis cukup dicuci. Kaum terdahulu tidak, wajib digunting. Masya Allah. Kita kalau bertobat cukup astagfirullah, bertobat. Kalau mereka bertobat dikasih pedang, masuk ke tempat yang gelap, yang terbunuh diterima tobatnya. Waduh, mau kayak gitu? Susah. Itu praktek ibadah. Adapun praktek ibadah, ya, naam, setiap nabi likulin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Likulin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Setiap rasul kami jadikan bagi mereka syir'ah, syariat dan jalan ibadah tersendiri. Itu mah beda-beda, mangga wae. Tapi inti ibadahnya kepada yang satu siapa? La ilaha illallah. Nah, ma'asyiral muslimin, maka seluruh penghambaan yang ditujukan kepada Allah tidak akan nyampe, tidak akan diterima kecuali dengan jalan Rasul.
Ya, karena Rasulullah yang maha tahu setelah Allah tentang bagaimana jalan Anda bisa menuju Allah. Karena Rasulullah yang diberikan paham oleh Allah, yang diperintahkan menjelaskan bagaimana jalan bisa menghambakan diri kepada Allah sampai detik ini. Ya, apalagi ma'asyal muslimin, alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah menjadi umat akhir zaman. Menjadi umat akhir zaman, di mana umat akhir zaman ini digelari oleh Allah kuntum khaira ummah. Kalian ada the best of ummah, umat terbaik, umat terakhir, namun di akhirat umat apa? Terdepan masuk surga. Umat terbaik kenapa? Karena diutus kepada mereka nabi terbaik, tuannya seluruh nabi. Karena diturunkan kepada mereka kitab terbaik, kitab yang menyempurnakan seluruh kitab, dan kitab yang sangat sempurna, yaitu apa? Al-Quran. Umat yang diturunkan kepada mereka agama terbaik, agama yang menyempurnakan seluruh agama, dan agama yang sudah sangat sempurna. Agama apa namanya? Masya Allah. Allah menyifati agama ini dengan 3 kalimat. Allah menyifati agama ini dengan 3 kalimat. Dalam surat Al-Maidah ayat 3, antum paham semuanya? Al-yauma, 1 akmaltu, 2 atmamtu, 3 raditu. Apa ayatnya? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Hari ini kata Allah, hari apa tuh? Hari Jumat di padang Arafah. Karena turunnya ayat ini, kata Umar bin Khattab, di hari Jumat di sore hari di padang Arafah ketika Nabi wukuf di haji wada. Di haji wada. Qala, maka turunlah ayat di mana ketika itu pun Nabi di hadapan seluruh sahabat mempersaksikan ala hal balagh. Haji wada Pak, 100 hari sebelum Nabi wafat. 100 sehari sebelum Nabi wafat. Ya, makanya tidak ada ayat perintah datang setelah itu. Itu ayat terakhir dari sisi perintah. Adapun ayat kabar masih ada setelah itu. Ya, adapun surat terakhir surat Fasabbih bihamdi rabbika wal idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi din afwaja, itu surat terakhir. Ayat terakhir al-yauma akmaltu, ketika Nabi mengatakan ala hal balagh, di hadapan 150.000 sahabat ketika haji wada, ala hal balagh, wahai para sahabat, apakah aku sudah menyampaikan seluruh perkara agama ini? 3 kali Nabi bertanya kepada sahabat, lalu sahabat mengatakan bala ya Rasulullah, yes kata mereka. Allahumma syahad, kata Nabi Allah, saksikan aku sudah menyampaikan semuanya. Turunlah ayat yang tadi, al-yauma akmaltu lakum, hari ini kata Allah akmaltu, aku sempurnakan, lakum dinakum, agama buat kalian, wa atmamtu, aku cukupkan, ni'mati, atmamtu alaikum ni'mati, atas kalian, bagi kalian nikmatku, maksudnya nikmat wahyu, cukup wahyu, wa raditu, dan aku ridha al-islama dina, Islam sebagai agama, selesai. Makanya orang Yahudi mengatakan, andai kata ayat ini turun kepada kami, sayang nggak turun ke kami ayat kayak begini nih. Nggak ada di Taurat, nggak ada di Injil, adanya di Quran. Kata mereka, andai kata ayat itu turun kepada kami, niscaya
turunnya ayat tersebut harinya akan dijadikan hari kebesaran buat kami. Karena ini ayat cap stempel Rabbul Alamin akan sempurnanya agama. Sementara ayat itu tidak turun dalam Taurat, dan ayat itu tidak turun dalam Injil. Ayat itu turun dalam Al-Quran. Maka ma'asyarul muslimin rahimakumullah, alhamdulillah, ya kita ditakdirkan Allah menjadi umat terakhir dan umat terbaik. Oleh karena itu, ma'asyarul muslimin, secara umum Anda wajib beriman dengan seluruh Rasul. Secara khusus dan rinci, Anda wajib beriman, tunduk dan patuh mengikuti siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dia telah menyampaikan dan mengajarkan kepada kita, ya, seluruh perkara hidup dan kehidupan, dari mulai yang paling besar tauhid sampai pakai sendal. Dari umur yang paling, urusan paling besar tauhid, akidah, ibadah yang paling tinggi salat, sampai masuk kamar mandi, sampai cara cebok, sampai cara tidur, sampai cara pakai baju, sampai cara naik kendaraan, semua, ayo mau apa, sudah dijelaskan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka nanti konsekuensi iman kepada Rasul, maka konsekuensi iman kepada Rasul secara umum seluruh Rasul adalah, makanya iman kepada Rasul terbagi dua. Iman kepada Rasul terbagi dua. Ada iman namanya imanan mujmala, ada iman secara global. Maka kita wajib mengimani, mencintai, memuliakan siapa? Seluruh Rasul. Ibrahim, Musa, Isa, siapa lagi? Daud, Ishak, Yakub, Nuh, wajib kita muliakan, wajib kita cintai. Naam, Muhammad apalagi. Itu iman secara global. Iman secara global. Ada iman yang kedua namanya iman tafsili. Tadi iman mujmal global, yang kedua iman secara rinci, yaitu al-imanu bi Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekedar mengimani dia Rasul, tapi menjadikan Muhammad sebagai uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, dalam segala perkara. Makanya orang yang beruntung, orang yang menjadikan hidup dan kehidupannya manut, melu, tunduk, patuh, ittiba Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kul, Muhammad katakan kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian betul mengatakan bahwasanya diri kalian itu cinta kepada Allah, benar kalian cinta sama Allah, benar enggak? Maka konsekuensinya ittabi'uni, ikuti aku. Ikuti aku. Dalam berakidah, dalam beriman, dalam bertauhid, dalam beribadah, salat, puasa, zakat, haji, dalam bermuamalah, makan, minum, interaksi dengan orang tua, dengan istri, dengan anak, dengan rakyat, dengan pemerintah, dengan tetangga. Maka tidak ada jalan bagi kalian dalam rangka kalian mencintai Allah kecuali dengan ngikut gaya aku. Ittabi'uni, ikuti aku. Maka yuhibbukumullah, kalau mencintai Allahnya ngikut aku, yuhibbukumullah, kalian akan dicintai oleh Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan kalian akan diampuni dosa kalian oleh Allah. Dan itulah ahlus sunnah. Ahlus sunnah adalah al-mutamassikun, kata Ibnu Taimiyah, orang-orang yang senantiasa berpegang teguh kuat bisunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabih, dengan tuntunan Nabi SAW dan para sahabatnya.
Barakallahu fikum. Alas ya, itu adalah penjelasan global dari poin yang ini. Maka secara khusus kita akan dengar, yang bawa kitabnya silahkan dilihat, diikuti, disimak. Yang tidak bawa kitabnya maka dengar. Fadhlah, jazakallahu khair. Ya, kita akan baca apa yang ditulis oleh muallif ya tentang iman kepada Rasul Allah. Nah, bismillah. Nah, ya ini ayat tentang apa? Rasul pertama siapa namanya? Nuh. Berarti sebelumnya apa namanya? Nabi. Apa perbedaan Nabi dan Rasul? Dua-duanya Nabi dan Rasul dapat wahyu. Hanya saja kalau Rasul diperintahkan untuk berdakwah dan mendapatkan ujian-ujian. Naam, adapun para nabi mendapatkan wahyu untuk dirinya dan orang terdekatnya. Makanya tidak dikenal dengan dakwahnya Nabi Adam. Ya, dakwahnya Nabi Idris sebelumnya. Ya, Nabi Syis, ada dakwah Nabi Syis tidak ada. Dia orang saleh dapat wahyu untuk dia dan keluarganya. Ya, ada juga yang mengatakan bahwa Nabi itu adalah orang yang dijadikan nabi oleh Allah. Ya, mengikuti, tidak mendapatkan wahyu tapi mengikuti wahyu Nabi sebelumnya. Ada yang juga pendapat gitu. Tapi yang sahih bahwasanya Rasul adalah man uhiya ilaihi wa umira bitablighi. Rasul adalah seorang sosok yang mendapatkan wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan wahyu itu kepada umatnya, dan biasanya mereka mendapatkan ujian. Makanya kata Nabi, asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Manusia yang paling dahsyat ujiannya para nabi. Summal amsal fal amsal, lalu yang semisal nabi dan semisal nabi, maksudnya orang yang mengikuti nabi. Ya, nah. Maaf, setiap rasul nabi, tapi tidak setiap nabi rasul. Setiap rasul nabi, pasti itu. Setiap rasul nabi. Ya, karena nubbi'a, nabi itu nubbi'a bil wahyi. Nubbi'a bil wahyi. Diberikan kabar dengan wahyu. Nubbi'a bil nabi, maka disebut nabi. Surat An-Naba. Itu Nabi tahu An-Naba? Amma yatasaalun, surat apa namanya? An-Naba. Naba itu artinya kabar, nubbi'a. Ya, ada kabar berita kan tentang kiamat. Anin naba'il azim. Maka orang yang mendapatkan kabar wahyu disebut nabi karena nubbi'a bil wahyu. Ketika dia diperintahkan menyampaikan kepada risalah kepada kaumnya, maka dia disebut rasul. Maka tidak mungkin jadi rasul setelah kecuali jadi nabi. Makanya Muhammad Rasulullah SAW nubbi'a bi iqra wa ursila bil muddatsir. Nubbi'a bi iqra, dia diangkat jadi nabi dengan surat Iqra. Surat apa? Sabbihis ya, Iqra bismi rabbikal a'la. Itu belum jadi rasul belum. Dikala itu menjadi rasul. Baru setelah itu turun ya ayyuhal muddatsir. Qum fa'anzir. Hai yang berselimut, bangkit, berikanlah peringatan. Sudah ada perintah untuk memberikan peringatan. Maka diangkat menjadi rasul dengan turunnya surat apa? Al-Muddatsir. Nah, Abu Hurairah, ayo. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam hadis setelah menceritakan bahwa Nabi SAW mengatakan, nanti orang-orang akan datang kepada Nabi Adam untuk meminta syafaat. Nabi Adam meminta maaf kepada mereka. Saya berkata, datangilah Nuh alaihissalam. Lalu mereka mendatangi Nabi Nuh dan berkata, wahai Nuh, engkau Rasul pertama yang
Jadi di sini maksudnya maaf ya, di sini maksudnya adalah dalil tentang bahwasanya Rasul pertama Nuh. Ya, salah satunya ayat surat apa tadi? Surat An-Nisa ayat 4 ayat 163 dan hadis syafaat dalam Sahih Bukhari dan Muslim, hadis syafaat. Ketika nanti naudzubillah ya, subhanallah, kita semoga Allah kita naungi kita di hari padang mahsyar. Naam, ketika sangat dahsyat di hari itu, panas matahari didekatkan, ya Allah harus menunggu kedatangan hakim yang maha adil yaitu Allah. Menunggunya bukan di masjid, bukan di Carrefour. Enak nunggu di Carrefour, nunggunya di padang mahsyar, matahari didekatkan, maka manusia kepanasan, ada yang berkeringat sampai tenggelam dengan keringatnya. Maka mereka berlari kepada seluruh nabi, kepada para nabi, untuk meminta syafaat agar segera Allah menentukan perkara, menghakimi. Maka mereka datang kepada Adam pertama kali. Ya Adam, ya, mintalah kepada Allah untuk kami agar segera kami diadili, dihisab. Kata Adam, aduh, nggak bisa. Aku punya kesalahan, nggak enak. Dulu aku dilarang suruh makan buah tertentu di surga, lah aku makan, nggak enak. Pergilah ente tuh ke Nuh. Pergilah mereka ke Nuh. Nah, ketika datang ke Nuh, mereka mengatakan, ya Nuh, anta awwalur rusul. Kata mereka, hei Nuh, ente tuh kan Rasul pertama. Di sini pembahasannya bukan pembahasan tentang syafaat nih, tapi pembahasan tentang pendalilan bahwasanya Nuh Rasul pertama. Anta awwalur rusul, engkau adalah Rasul pertama. Nuh pun tidak bisa ngasih syafaat. Ya, Naam, Nuh pun tidak bisa ngasih syafaat. Akhirnya suruh pergi kepada Musa, Isa, sampai nanti kepada Rasulullah SAW. Lanjut. Allah SWT berfirman artinya, Muhammad itu bukan bapak dari seorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi, dan adalah Allah yang mengetahui segala sesuatu. Setiap umat tidak pernah sunyi dari nabi yang diutus Allah SWT, yang bahwasanya khusus untuk kaumnya atau dengan bahwasanya sebelumnya yang berbaharui. Taib. Adapun beliau mendatangkan ayat surat Al-Ahzab ayat 40 ini ingin menegaskan kalau awal Rasul itu Nuh, maka akhirul Rasul Muhammad, akhirul anbiya'i wa Rasul Muhammad. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Muhammad itu bukan bapak salah seorang di antara kalian, walakin namun Muhammad itu Rasulullah wa khataman nabiyyin. Namun Muhammad itu adalah utusan Allah bagi kalian dan dia penutup seluruh nabi dan rasul. Ya. Makanya akidah kita berkaitan dengan nanti akan ada bab setelahnya, bab tentang iman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara rinci, dan cukup panjang bab ini akan ya berepisode setelahnya, ya, yaitu di antara keimanan kita kepada Rasulullah bahwasanya Rasulullah nabi terakhir. Makanya kalau ada cucung ngaku nabi, jangan diwawancarai, bunuh aja. Tapi yang bunuhnya pemerintah, bukan antum. Jadi kalau ada cucung ngaku nabi, ya, dulu namanya Musailamah Al-Kadzab, Aswad Al-Ansi. Sekarang siapa? Musa Sedek. Siapa lagi? Musa Gelo. Naam, Lia Edan. Siapa lagi? Macam banyak sekali, masya Allah. Nggak usah diwawancarai, bunuh aja. Setelah diminta tobat 3 kali. Begitu caranya, ya. Kalau ada pemerintah di sini, minta tobat pengaku nabi 3 kali. Itu caranya. Kalau dia tobat, halas. Itu pun harus ditatabuk katanya. Harus dicek and recheck terus. Benar nggak tobatnya nih? Jangan-jangan tobat cuma lari dari eksekusi, gitu kan? Kalau dia benar tobat maka lepas. Tapi kalau dia tidak tobat, maka wajib pemerintah membunuhnya. Makanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, program pertama ketika dia menjadi khalifah, satu apa? Apa satu? Memerangi para pembangkang zakat. Yang kedua memerangi para murtadin. Yang ketiga memerangi para pengaku nabi. Dibunuh oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, karena nabi terakhir adalah Nabi Rasulullah. Lanjut Allah berfirman, dan sungguh kami telah mengutus seorang Rasul untuk setiap umat untuk menyuruhkan beribadah kepada Allah dan jauhilah keburukan.
Dua ayat ini ingin menegaskan muallif rahimahullah bahwa tidak pernah kosong. Tidak pernah kosong. Setiap umat ada rasulnya. Alhamdulillah. Itulah rahmat Allah, itulah kasih sayang Allah. Supaya tersesat gitu nya. Supaya enggak pada sesat. Maka diutuslah para petunjuk-petunjuk, ya, para pemberi petunjuk di setiap umat. Lihat kata Allah, walaqad ba'atsna fi kulli ummah. Lihat dalam surat apa? An-Nahl ayat 36, telah kami utus di setiap umat seorang rasul. Selalu wa im min ummatin khala fiha nadir. Dalam surat Al-Fatir ayat 24, bahwasanya tidak ada satu umat pun yang kosong dari pemberi petunjuk. Lalu ma'asyiral muslimin, semuanya sama, ani ibudullah wajtanibut taghut. Ya, bahwasanya konten dakwah mereka sama. Yang paling utama mengajak kaumnya untuk hanya menyembah Allah dan meninggalkan sesembahan selain Allah. Dan semuanya gelarnya sama, basyiran wa nadhira. Basyir memberikan kabar gembira kepada kaumnya, nadhir yaitu memberikan peringatan kepada kaumnya. Para rasul adalah manusia biasa, makhluk Allah yang tidak mempunyai sedikit pun keistimewaan kemuliaan dan uluhiyah, serta mereka pun tidak mengetahui perkara yang gaib. Allah berfirman tentang Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin para rasul dan yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, aku tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi diriku kecuali apa yang dikehendaki Allah. Sekiranya aku mengetahui yang gaib, niscaya aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan tidak akan ditimpa bahaya. Aku hanyalah pemberi peringatan dan membawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. terus Keyakinan bahwa ada selain Allah yang dapat mengetahui perkara gaib, maka keyakinannya adalah kufur. Para rasul juga memiliki sifat-sifat kemanusiaan seperti sakit, mati, membutuhkan makan dan minum, dan lain-lain sebagainya. Allah berfirman tentang Nabi Ibrahim alaihissalam yang menjelaskan sifat Rabb-nya, yang artinya, dan yang memberi makan dan minum kepadaku, dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku, dan yang aku mematikan aku kemudian akan menghidupkan aku kembali. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, aku tidak lagi hanya manusia seperti kalian, aku juga lupa seperti kalian, maka jika aku lupa ingatkanlah. Allah menerangkan bahwa para rasul mempunyai ubudiyah atau penghambaan yang tertinggi kepadanya. Allah berfirman tentang Nabi Nuh alaihissalam yang artinya, sesungguhnya dia Nabi Nuh adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Allah juga berfirman tentang Muhammad SAW yang artinya, maksudnya Allah yang telah melalui Al-Qur'an kepada hambanya, yaitu Muhammad, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam jin dan manusia. Allah juga berfirman tentang Nabi Isa di Maryam yang artinya, dia Nabi Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami berikan nikmat pengabdian kepadanya, dan kami jadikan dia sebagai contoh bagi Bani Israil. Jadi seluruh Nabi dan Rasul alaihissalam termasuk Nabi Isa adalah manusia biasa, hamba Allah dan bukan Tuhan. Iman kepada para Rasul mengandung 4 unsur. baik, cukup. Barakallahu fiik. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari apa yang dibacakan tadi ingin menegaskan bahwa seluruh rasul sifat laqabnya 2. Seluruh rasul laqabnya 2. Laqab pertama Abdullah, hamba Allah. Semua rasul hamba yang tidak memiliki sifat ketuhanan. Ya, hamba yang tidak memiliki sifat ketuhanan, hamba seperti kita. Makanya dalam akhir surat Al-Kahfi Nabi mengatakan apa? Qul innama ana basyarun mithlukum. Aku tuh manusia biasa kayak kalian. Aku tidak mengetahui yang gaib. Lihat di sini ayat yang, aku tidak tahu yang gaib kecuali yang Allah kabarkan kepadaku. Aku juga makan, aku minum, aku sakit, aku beristri, aku mati. Hamba. Ya, maka gelar termulia para rasul adalah hamba.
Oleh karena itu kalau antum mau mulia, bergelarlah dengan gelar yang ini. Ya, bergelar dengan gelar yang ini. Semua Rasul adalah hamba. Ya, tadi sebutkan dalil-dalilnya. Sampai Nabi Isa itu apa Nabi Isa? Nabi Isa ketika digendongan bisa ngomong. Ya. Antum tahu ya? Nabi Isa di antara mukjizatnya ketika digendongan ibunya bisa berbicara. Fa asyarat ilaih. Ya. Kaumnya bertanya kepada Maryam, engkau adalah penzina, wanita penzina. Fa asyarat ilaih, maka Maryam bertunjuk kepada anaknya, yaitu siapa? Isa. Apa Isa berkata di kala itu? Qala inni Abdullah atani alkitaba wa ja'alani nabiyya. Aku ini adalah hamba Allah biasa. Hanya saja Allah berikan aku kitab dan Allah jadikan aku seorang nabi. Ya. Maka ikhwan, sifat hamba ini berarti tidak boleh kita ngangkat nabi kepada derajat ketuhanan dan tidak punya sifat ketuhanan hamba. Ada enggak Tuhan yang makan? Ada enggak? Enggak ada. Minum? Ada enggak Tuhan minum? Enggak ada. Nah, Tuhan tidur ada enggak? Enggak ada. Aduh, Tuhan tidur gimana? La ta'khuduhu sinatun wala. Tuhan yang benar itu yang enggak pernah ngantuk, enggak pernah tidur. Nabi Isa tidur. Makan, minum, sakit. Ya, dan seluruh nabi juga demikian. Baik. Kemudian masuk gelar yang kedua Rasul. Abdullahi wa Rasulih. Gelar yang kedua Rasul, yang mereka mendapatkan wahyu, maka karena dia Rasul, kewajiban kita mentaati mereka. Karena taat kata mereka otomatis berarti taat sama Allah. Karena mereka adalah utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Taib utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, masyaallah muslimin, ya masyaallah ya. Maaf ya, makanya Nabi mengharamkan untuk kita berbuat gulu terhadap dia. Sampai Nabi katakan, la tutruni, jangan gulu, berlebihan kepadaku. Sebagaimana kaum Nabi Isa berlebihan kepada Ibnu Maryam. Sebagaimana Bani Israel telah berlebihan kepada Ibnu Maryam. Aku ini hamba biasa. Maka cukuplah kalian mengatakan Muhammad Abdullahi wa Rasul. Itu gelar terhebat para Rasul. Kalau kita hanya Abdullah, bukan Rasul. Kalau mereka Abdullah wa Rasul. Baik. Kita singkat saja ya karena waktu. Ya. Konsekuensi dari iman kepada Rasul secara umum, satu, mengimani bahwa risalah mereka adalah benar-benar dari Allah. Satu, wajib kita imani seluruh Rasul risalahnya dari Allah dan tidak ada perbedaan dalam sisi urusan asas. Oleh karena itu ikhwan, kenapa sekarang jadi berbeda? Nasrani mengatakan Isa anak Allah, Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Loh, kenapa berbeda? Karena risalah yang mereka pegang sekarang bukan dari Allah, tapi dari tangan-tangan Bulis atau Paulus. Tidak ada kitab Allah, wallahi billahi tallahi, yang dipegang oleh mereka dalam perjanjian lama dan baru di hari ini. Taurat dan Injilnya tidak ada yang asli. Siapa yang ngomong itu? Allah. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaidihim. Binasalah kata Allah. Celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba thumma yaquluna hadza min indillah. Lalu setelah selesai bikin kitab dengan tangan najis mereka, mereka mengatakan ini dari Allah. Wa ma huwa min indillah. Padahal itu bukan dari liyastaru bi samanan qalil. Liyastaru bi samanan qalil, dan mereka ingin menjualnya dengan harga yang wa ma huwa min indillah. Padahal itu tidak pernah dari Allah. Yuharrifunal kalima mawadhi'i. Mereka rubah-rubah kalimat-kalimat Allah. Itulah Pak kabar tentang kitab sebelum Quran. Adapun kitab Quran dijaga keasliannya sampai kiamat. Ya, sampai kiamat. Maka risalah yang asli adalah risalah yang dari Allah. Yang kedua, mengimani nama-nama yang sudah kita kenal dalam Al-Quran. Nah, kurang lebih ada 25 nama yang Allah ceritakan. Tapi ma'asyiral muslimin,
Subhanallah, disebutkan oleh para ulama bahwa Nabi itu kurang lebih 124.000. Banyak Ustaz. Iya. Dan Rasul itu 315 Rasul. Makanya Allah katakan wa rusulan qad qasasnahum 'alaika wa rusulan lam naqsushum 'alaika. Ada rasul-rasul yang kami kisahkan dalam Al-Qur'an dan ada rasul-rasul yang kami tidak kisahkan dalam Al-Qur'an. Yang dikisahkan hanya 25. Tapi bukan hanya 25. Jumlah rasul 315 rasul. Maka kita imani yang disebutkan namanya dan kita imani secara global yang tidak disebutkan namanya. Ada 315 rasul. Naam, adapun nabi lebih dahsyat lagi. Berapa tadi? 124.000 nabi. Masya Allah, banyak ya. Ya, qadarullah antum gak jadi nabi. Lanjut. Yang ketiga, bahwasanya keimanan kepada mereka membenarkan berita-berita yang sahih riwayatnya. Nah, wajib membenarkan kabar-kabar mereka. Tapi Ustaz, sekarang kalau kabarnya dari Bani Israel bagaimana? Kata Nabi, kalau datang kabar dari Bani Israel, jangan dipercayai, jangan didustakan. Kecuali yang dikukuhkan oleh Nabi kita. Bani Israel bercerita tentang Al-Kahfi. Allah juga cerita Kahfi, maka dikukuhkan, kita percayai. Mengatakan bahwasanya anjingnya bersama apa? Bersama Ashabul Kahfinya ada berapa? 8, 7. Kita percayai 7 tambah anjing 1. Tapi mereka punya cerita, nama anjingnya fulan. Nama anjingnya fulan, warnanya fulan, nama Ashabul Kahfi yang pertama Jack dan sebagainya. Kita tawakuf. Kita tidak dustakan, tapi kita juga tidak percaya. Kita tidak terima mutlak, kita tidak dustakan mutlak. Kita tawakuf. Wallahu a'lam. Karena tidak datang kabar itu tentang penyebutan nama anjingnya siapa dalam syariat kita. Yang disebutkan cuma anjingnya 1, orangnya 7, tok sudah. Itu sesuai dengan kabar kita dalam Al-Quran surat Al-Kahfi. Tapi siapa namanya anjingnya? Siapa? Anjing herder atau anjing apa? Kita nggak tahu itu. Bani Israel banyak bercerita tentang itu. Makanya ada namanya kabar Bani Israel atau yang dikenal dengan Israiliyat. Maka kabar Israel itu tidak boleh kita dustakan, tidak boleh kita benarkan secara mutlak. Nah, kecuali yang dikukuhkan oleh Nabi kita, baik melalui Al-Quran maupun sunnah. Mengamalkan syariat Rasul yang diutus kepada kita, itu Pak konsekuensi wajib mengamalkan syariat Rasul, tidak boleh keluar. Kaum Nabi Isa wajib mengikuti syariat Isa. Kaum Nabi Musa, kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Ibrahim dan seterusnya. Kalau antum kaum Nabi siapa? Sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka wajib secara mutlak tidak keluar seujung rambut pun dari syariat Nabi yang diutus kepada kita. Kalau kita berarti siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di hari ini, dari mulai diutus Nabi dengan Al-Muddathir, dari mulai diutus Nabi dengan Al-Muddathir, maka setiap yang berkepala hitam wajib ikut Nabi dan taat kepada dia. Makanya Nabi mengatakan dalam Sahih Muslim dari jalan Abu Hurairah, kata Nabi, la yasma'u bi ahadun. Tidak ada satupun yang pernah dengar aku diutus. La yasma'u, kata Nabi, walladzi nafsi biyadi, demi Allah. La yasma'u bi ahadun. Tidak ada satupun yang pernah aku mendengar aku diutus. Namanya Muhammad. Tidak ada satupun yang pernah mendengar aku diutus. Yahudiyun aw nasraniyun. Baik dia aslinya Yahudi atau Nasrani. Summa lam yu'min billadzi ji'tu bih. Lalu dia tidak mau beriman dengan apa yang aku bawa, illa wa kana min ashabin nar. Kecuali dia pasti menjadi penduduk neraka jahanam. Walaupun ya mereka dulu pengikut Isa. Walaupun mereka dulu pengikut
Musa. Maka kalau setelah aku diutus dan mereka dengar aku diutus, lalu mereka tetap tidak beriman sama aku, tetap saja ikut Yahudi, tetap saja ikut Nasrani, illa wa kana min ashabin nar, kecuali mereka pasti menduduk neraka jahanam. Kabarin tuh kepada tetangga antum. Di situ ya. Hah? Kepada pimpinan antum, kepada bos antum tuh. Ashabun nar, sini. Kasihan tuh bos antum. Musibah ashabun nar. Nah, karena dia tidak mau mengimani Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mengimani Muhammad. Ikhwan, Nabi Isa nanti akan menjadi pengikut Muhammad. Nabi Isa, Nabi Musa, kata Nabi, kalau hidup nih Musa nih, dalam Sahih Bukhari dan Muslim, lau kana Musa hayyan, andai kata Musa hari ini hidup, lama wasi'ahu illa tibai, dia pasti ikut aku. Dan Nabi terakhir, dan Nabi yang akan dan Nabi Isa ketika nanti diturunkan di akhir zaman, bukan jadi imam, tapi jadi makmum di belakang Mahdi. Mahdi itu ummatu Muhammad, berarti Isa mengikuti ummatu Muhammad. Makanya dalam hadis yang sahih, Isa ketika turun apa katanya? Menghancurkan salib, membumi hanguskan babi, dan menghentikan apa? Pajak. Yanzilu fikum ibnu Maryam, akan turun ke tengah kalian ibnu Maryam, kata Nabi. Yaksirus salib, akan menghancurkan salib. Wa yaqtulul khinzir, membumi hanguskan babi, makanan mereka. Ya, patungnya dihancurkan salib, ya, makanannya dibumi hanguskan. Pajaknya, gaya mencari hartanya dengan pajak dihentikan. Pajaknya dihentikan oleh Isa alaihissalam. Wallahu ta'ala alam. Ikhwan, mohon maaf barangkali ya sedikit banyak itu yang bisa disampaikan di malam hari ini. Allah, semoga ini jadi amal soleh buat kita semuanya. Semoga Allah semakin menguatkan akidah dan keyakinan kita di atas manhaj yang benar. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita, memberikan ilmu kita yang manfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik. Ustadz, bagaimana kalau ada dai akidahnya benar tapi manhajnya bengkok? Apakah boleh kita ambil akidahnya benar, manhajnya bengkok? Bingung saya. Akidah benar, manhaj bengkok. Baik. Ikhwan, manhaj itu wadah, jalan. Manhaj itu kan dari kalimat nahjun, jalan. Kalau jalan tidak benar, akidahnya pun tidak akan benar. Ya. Manhaj benar, akidah tidak akan benar. Baik, ibadahnya juga tidak akan benar. Kalau manhajnya tidak benar. Maka manhaj ini wadah untuk semua urusan agama. Agamanya akan benar kalau manhajnya benar. Manhaj itu metode cara beragama yang benar. Bagaimana metode cara beragama yang benar? Kembali kepada qala Allah wa qala Rasul wa qala salaf. Imamus salaf, para sahabat. Alaikum bisunati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin. Maka siapa yang menyimpang dari manhaj ini, berarti pasti dia menyimpang dari semua yang bertautan dan berkaitan dengan manhaj ini, baik sisi akidah, ibadah atau muamalah. Ya. Maka ma'asyiral muslimin, pasti ada kesalahan hatta dalam akidah. Nah, mungkin yang Anda maksud adalah masalah-masalah umum. Masalah umum. Contoh, Khawarij. Khawarij, mereka tidak suka bid'ah. Maaf ya, barangkali Khawarij new di hari ini. Contohlah ISIS misalkan. ISIS gak suka bid'ah. ISIS gak suka kekuburan.
Tapi ada Raja mukmin boleh dicucurkan darahnya, akidahnya salah. Akidahnya tidak benar. Jadi akidah itu, ya makanya di sini akidah ini masya Allah bukan perkara yang parsial tapi universal. Universal. Maka mungkin yang dimaksud oleh penanya di sini, masalah dia nggak suka ke kuburan Ustaz, minta-minta, nggak juga dia suka syirik, nggak juga pakai jimat lagi sudah. Tapi ngebom orang biasa, tapi membunuh orang biasa, ya ngedemo pemerintah juga biasa dia, ya dan seterusnya. Maka berarti ada akidah yang tidak benar, ada keyakinan yang menyimpang. Maka maka pasti ketika manhaj tidak benar, ya gitu. Kalau wadahnya kotor, maka semua yang diwadahinya pasti terkontaminasi. Maka manhaj itu wadah Islam, manhaj itulah Islam, wadah Islam yang benar itulah manhaj. Mengikuti manhajus salaf yang dulu dikenal dengan istilah ahlus sunnati wal jamaah. Hanya saja sekarang ini kita rada kikuk mengatakan ahlus sunnah. Kemarin yang kumpul di alun-alun Pandeglang sambil nyanyi bergoyang, Habib Syekh siapa namanya, juga mereka mengatakan ahlus sunnah. Nah, dengan bersalawat dengan gaya orang-orang sufi, pakai gendang, kata Imam Syafi'i zindiq, orang-orang sesat di mana mereka beribadah, berzikir dan bersalawat menggunakan gendang sambil bergoyang, juga mengatakan ahlus sunnah. Yang ke kuburan malam-malam Jumat nih, nanti antum kalau ke Pandeglang, antum coba Pandeglang sekarang ikut yuk. Pasti antum banyak yang nyetop di jalan mau ikut ke kuburan Syekh Mansur. Wallahi. Karena pernah sekali. Dan setiap hari antum kalau pulang ke Pandeglang malam Jumat di stop. Anak pernah sekali anak suruh masuk ke anak stop, anak berhenti. Anak suruh masuk. Alhamdulillah, dari mulai Pandai sampai belokan Batu Bantar, saya jelaskan tentang bagaimana kesesatan yang mereka lakukan. Alhamdulillah, Ustaz kalau gitu balik dong. Ya udah balik. Dengan izin Allah. Juga ahlus sunnah wal jamaah yang tawaf di batu Quran di Pandeglang. Ya Allah, tawaf di batu Quran dalam air. Siapa yang tamat 7 kali maka apapun diinginkan tercapai. Juga ngaku ahlus sunnah. Dari jamaah-jamaah pengajian, dari majlis-majlis ta'lim, dari pesantren, kiai yang bawa ke situ. Ahlus sunnah juga. Musibah, ahlus sunnah yang mana ini?